sebagaimanapun hebatnya kita manusia ini, kalau kita jauh dengan Allah, pasti Allah akan lebih jauh dengan kita. Masya Allah. Tapi kalau kita dekat, meratap di hadapan Allah dalam kondisi seperti itu, maka insya Allah Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel yang cerdas menggerakkan. Pada kesempatan ini kita akan masuk sesi bincang mulia, dan saat ini telah berada dengan saya seorang dai tangguh yang bertugas dalam dakwah dari bumi yang cukup jauh di Indonesia bagian timur selatan. Ya, maksudnya adalah Pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Kupang. Inilah dia, Ustadz Nurdin Potok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu Ustadz ya? Sehat selalu insyaallah. Alhamdulillah. Ini berkat doa dari teman-teman semua. Alhamdulillah. Ini kalau kita bicara tentang dakwah, terutama 2022, Ya. sudah tidak ada kendala dengan protokol lagi Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehingga jauh lebih mobile ya? Ya, mobile. betul. Dan masyarakat juga bisa offline ya? Bisa offline. Kajian-kajian, pengajian, pembinaan bisa lancar dilakukan? Ya, bisa lancar. Oke. Ya, betul. Ustadz Nurdin Potok. Nah ini kalau boleh tahu Ustadz ini asal dari mana? Karena nama Potok ini memang agak menjadi asing. sesuatu yang khas gitu kan. Dari mana ini Ustadz Nurdin? Nah, silakan Ustadz. Baik. Kalau saya secara singkat saja aslinya dari Flores. Flores. Tepatnya di Desa Sampinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan alhamdulillah di kampung kami yang berada di Kabupaten Ngada ini sudah hadir Pondok Pesantren Hidayatullah di sana. Alhamdulillah. Ya, bersama dengan beberapa dai kita yang luar biasa, pengorbanan dan jeripayahnya sehingga sampai lahir sebuah lembaga pendidikan formal setingkat madrasah aliyah. Ini kalau Ngada ya, Ngada. dari Kupang naik apa? Darat atau lewat nyebrang juga? Laut? Yang jelas kita sarana transportasinya itu ada dua, bisa dengan pesawat, dengan bisa kapal laut. Ya, kapal laut itu bisa pelni, bisa juga ferry, dan sekarang sudah ada ferry cepat. Oh, Masya Ya, Allah. jadi Berapa banyak lama pilihan. itu perjalanan? Kalau dengan AU itu 6-8 jam perjalanan. Itu yang pelni biasa? Itu yang pelni biasa. Kalau ferry Cepat? ya, kalau ferry cepat 6 jam. Ya. Oh, cepat tuh 6 jam? Ya, 6 jam. Oh, Masya Allah. Kalau kapal AU tadi itu 8-12 jam ya. 8-12 jam, sedangkan kalau ferry itu lebih dari itu. Ya, misal kalau dari Kupang itu berangkatnya jam 2 siang, itu sampai di salah satu pelabuhan tujuan di Aimere itu jam 5 atau jam 6 pagi ya besoknya. Oke, Sad. Sebagai orang yang pernah tumbuh ya, berkembang dewasa di sebuah pulau Ngada gitu ya. Pulau Flores. Ya, pulau-pulau yang ada di Flores itu, apa perasaan Ustadz tentang suasana kepulauan itu? Apakah kemudian kalau kita melihat sarana infrastruktur, kemudian juga keinginan untuk maju gitu ya, dan termasuk mungkin situasi yang memakan waktu untuk datang ke Ngada gitu misalnya, itu menjadikan masyarakat di sana memang butuh untuk kemudian kita kuatkan bersama. Seperti apa yang Ustadz alami waktu itu? Ya, jadi untuk secara geografis ya memang Ngada ini termasuk salah satu kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi. Ya, kemudian sarana infrastruktur memang kalau dibilang dari akses jalan raya dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan Riung, merupakan kecamatan di mana kampung saya berada, dan hadir pondok pesantren kita di situ, itu memang masih jauh dari yang kita harapkan ya. Dari sisi jalannya misalkan masih banyak jalan-jalan rusak, sehingga kalau menempuh perjalanan dari kecamatan ke ibu kota kabupaten itu memakan waktu rata-rata 2 jam sampai 3 jam ya, dengan menggunakan bis maupun travel. Kalau sepeda motor biasanya lebih cepat ya, lebih cepat ya, lebih cepat nyampenya. Nah, kemudian dari
sosial kemasyarakatan kita heterogen ya. Ya. Ada komunitas paling banyak itu dari saudara-saudara kita yang Katolik, ya, kemudian ada Protestan, ada juga Muslim. Ya. Nah, dengan kondisi ngada yang seperti itu, bagaimana dengan pendidikan anak-anak di sana? Alhamdulillah untuk ngada secara keseluruhan ya, untuk tingkat pendidikan mulai dari PAUD, TK, RA, MI, SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi sudah ada. Oh, sudah ada di Sudah ngada ada, ya, ya, alhamdulillah. ada. Dan untuk hari ini berbeda dengan ketika masa saya kecil dulu, di mana sekarang masyarakat sudah sadar dengan pendidikan, ya, sehingga setiap anak usia sekolah itu sudah pada sekolah semua. Tinggal sekarang itu ketika tamat tingkatan SMA, MA, itu memang sebagian masyarakat kita masih terbentur dengan pembiayaan anak ketika lanjut ke perguruan tinggi. Ya. Jadi sebaiknya memang kita juga tahu kemudian ikut membantu anak-anak di sana saja, betul sekali, meraih cita-cita mereka. Betul gitu. sekali. Iya. Oke, Ustaz Nurdin, ini kita sudah cerita sedikit tentang bagaimana salah satu pulau ya, yang ada di Flores atau NTT, dan Ngada itu tempat kelahiran dari Ustadz Nurdin. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengalaman dakwah Ustadz Nurdin. Nah, mengapa atau apa yang membuat seorang Ustadz Nurdin ini kemudian menekuni dunia dakwah? Padahal rekan-rekan Ustadz mungkin juga ada yang memilih jalan yang mungkin secara profesi lebih memberikan janji dari secara material gitu kan. Dan mengapa Ustadz kemudian tidak tertarik untuk ke situ dan memilih untuk berkontribusi ya untuk membangun bangsa ini lewat dakwah? Silakan Ustadz. Baik, jadi untuk dakwah ini memang pilihan ya, pilihan karena kita punya tanggung jawab moral, apalagi di hadapan kita ini banyak umat kita yang mungkin perlu kita sampaikan terkait dengan nilai-nilai kebenaran wahyu itu sendiri. Nah, kemudian tertariknya itu karena memang sudah menjadi pilihan, sehingga ya kita bismillah dengan lillahi ta'ala kita tekuni. Ya, kita tekuni, dan kalau misalkan ada ujian-ujian terkait dengan sisi materi ya, kita memang di situ terkadang kita semacam apa ya, ada guncangan ya, ada guncangan, ada godaan, itu memang kita sadari. Ya, tetapi karena ini sudah merupakan pilihan hidup, ya insya Allah di balik ini semua pasti Allah sudah menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Masya Allah. Seperti itu insya Allah. Mungkin ada sebuah pengalaman yang Ustadz dapat merasakan betul bahwa Allah itu dekat gitu, dan selalu membantu permasalahan yang kita hadapi. Mungkin ada satu pengalaman seperti itu, Ustadz. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Tahun 2021 ya, tepatnya bulan April, Kupang itu kan dilanda badai Seroja. Oke, bencana alam ya? Iya, bencana alam. Itu luar biasa ya dampaknya di pondok pesantren kita. Beberapa fasilitas seperti asrama putri, kemudian ruang sekolah, dan juga ada beberapa rumah ustadz-ustadz kita yang terdampak. Bahkan rumahnya Ustadz Usman itu sampai rata dengan pondasi. Oh, Masya Allah, hilang semuanya? Hilang semua. Masya Allah. Alhamdulillah, sebelum rumahnya beliau itu rubuh, beliau sudah mengungsi terlebih dahulu ke masjid dengan istri dan anak-anak beliau, sehingga tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah. Begitupun juga di asrama putri, waktu itu saya ingat jam 1:30 ya dini hari itu, saya nyebrang ke kampus putri itu, kemudian saya melihat di dalam satu asrama itu ada satu kamar yang ditempati oleh ustazahnya 3 orang, kemudian ada satu ibu-ibu, ya, istrinya Ustadz Arif waktu itu dengan anak bayinya. Kemudian saya minta supaya segera meninggalkan asrama. Dan alhamdulillah setelah meninggalkan asrama, kemudian sekitar jam 3 itu atap asrama itu rubuh. Kemudian yang pas di kamarnya ustazah yang ada istrinya Ustadz Arif tadi itu langsung jatuhnya pas ke situ. Ya Allah. Ya, jadi kalau misal waktu itu qadarullah ya masih di situ misalkan, ya bisa jadi ada korban jiwa. Ya, kemudian setelah itu Masya Allah
luluh lantah ya istilahnya kalau di Putri itu. Ya. Ya, kita waktu itu ada proses persidangan masalah tanah juga. Dari sisi materi finansial, ya memang kita sudah habis-habisan. Ya, sudah habis-habisan. Masya Allah, setelah datangnya Seroja ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan ya hati kaum muslimin yang diberikan harta oleh Allah untuk ikut terlibat membantu kita. Alhamdulillah, setelah Seroja itu berlalu, kemudian persidangan kita juga Allah menangkan di pihak kita, dan juga beberapa fasilitas sudah kita mulai bangun kembali, dan alhamdulillah ruang kelas yang tadinya itu sudah tidak layak digunakan, kemudian dibangun kembali 3 lokal dan sekarang sudah bisa digunakan. Kemudian asrama Putri juga seperti itu, alhamdulillah sudah bisa ditempati kembali. Dan memang saat-saat seperti itu memang kita merasakan betul ya, karena sebagaimanapun hebatnya kita manusia ini, kalau kita jauh dengan Allah pasti Allah akan lebih jauh dengan kita. Masya Allah. Tapi kalau kita dekat meratap di hadapan Allah dalam kondisi seperti itu, maka insya Allah Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya. Masya Allah. Ya. Jadi rumah Ustadz Usman Mamang juga sudah berdiri nih ya? Iya, sudah satu rumah permanen gitu. Soalnya itu rumah bersejarah. Setidaknya kita pernah sarapan bareng-bareng gitu. Iya betul ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi terasa sekali bahwa Allah itu dekat, Ustaz. Dan ternyata musibah itu mengundang barokah. Mengundang barokah. Masya Allah. Masya Jadi Allah, luar biasa. Kerusakan yang tadinya kecil dibuat selesai sekalian, kemudian Allah hadirkan solusi yang lebih baik. Masya Allah. Jadi orang-orang beriman ini senantiasa optimis dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian dari pengalaman itu ada sebuah pengalaman atau pelajaran tertentu yang kemudian bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kaum muslimin tentang, kan biasanya orang kalau ada sesuatu yang hilang dalam dirinya itu kan pertama suka tidak rela gitu. Yang kedua ada kepanikan. Nah, ini dari peristiwa itu kalau dilihat dari pengelolaan hati itu seperti apa yang Ustadz Nurdin tangkap sebagai sebuah ibroh? Ya, jadi memang waktu itu ya kita bersama dengan ustadz-ustadz kita yang ada di pondok itu, memang awalnya itu kalau dibilang optimis mungkin terlalu ini pesimis ya. Ya, karena bagaimanapun juga memang dari sisi fasilitas itu boleh dibilang asrama Putri itu kan ukurannya besar ya. Kemudian ruang kelas juga demikian, tambah 2 unit rumah ustadznya, belum lagi yang lain-lainnya. Ya, tapi kita menyadari ya bahwa setiap ada ujian itu pasti ada jawabannya itu ya, ada jawabannya. Dan satu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa dalam kondisi sesulit apapun hati kita ini tetap bersandar kepada Allah. Masya Allah. Ya, karena kita sadari apalah artinya materi kemudian infrastruktur seperti itu luluh lantah, tapi kita yakin bahwa Allah itu maha kaya. Ya, ketika kita optimis, kita yakin dengan kekayaan Allah, maka Allah akan memberikan bantuan dengan caranya Allah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi satu peristiwa yang luar biasa itu pas bertepatan dengan 1 Muharram tahun kemarin. Oh, Masya Allah. 2021 ya? Tahun ya. Ada seorang donatur kita yang punya lab di Kota Kupang dan beberapa tempat di Indonesia ini. Kemudian bersilaturahim ke pesantren kita. Beliau menyaksikan langsung kondisi asrama anak-anak ketika itu, kemudian ruang kelas, dan alhamdulillah sebelum beliau meninggalkan kampus, beliau langsung menyanggupi untuk menyelesaikan bangunan ruang kelas. 3 lokal, Masya Allah. 3 lokal itu ya? Iya, tidak usah menyebutkan senilai berapa itu waktu itu? Itu nilainya pertama beliau transfer itu 250 juta. Masya Allah. Dan itu cash. Ya, langsung ke rekening pondok itu, Masya Allah. Jadi Allah selalu hadir. Selalu hadir. Ya. Allah selalu hadir dan itulah dakwah ya. Ya. Masya Allah. Oke, Ustadz. Kalau begitu bagaimana kondisi yang kemudian masyarakat bisa ikut memantau, membantu, menguatkan kiprah dai di dalam berdakwah di NTT secara keseluruhan? Tadi baru kita sebut Ngada ya. Nah, kemudian juga ada satu tempat yang namanya Soe apa gitu ya. Ini mungkin masyarakat perlu gambaran NTT itu seperti apa sih? Karena kalau kita ke Papua masih ada Raja Ampat, ya Raja Ampat ya yang datang orang untuk itu. Memang NTT ada Labuan Bajo ya. Labuan Bajo. Labuan Bajo, tapi itu di barat.
Dan itu terpisah lagi dengan yang Kupang dan lainnya. Nah, ini seperti apa Ustaz gambaran keseluruhan kondisi kaum muslimin yang ada di NTT? Kalau kondisi umat Islamnya ya, salah satu kabupaten di NTT itu namanya Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan. TTS yang terkenal itu TTS ya. Masih bisa dijangkau darat? Ya, masih bisa dijangkau darat ya. Kalau dari Kupang ke TTS itu jarak tempuhnya kurang lebih 2 jam. Ini arah ke Timur Leste? Ya, arah ke Timur Leste. Tapi sebelum Timur Leste? Sebelum, masih jauh, masih berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Ya, itu saya tidak tahu persis tahunnya berapa, tapi ketika itu ada namanya seorang tokoh ya, waktu itu sebutannya itu masih sebutan vetor ya. Vetor itu setingkat kecamatan ya, setingkat camat kalau tidak salah, tapi dia memang raja. Ya, kemudian waktu itu bertemu dengan salah seorang dai waktu itu kemudian dengan petunjuk dari Allah dia bersyahadat dan masuk Islam. Ya, karena si raja ini sudah masuk Islam dan dia yang paling berpengaruh di situ, sehingga semua kepala-kepala suku di setiap kampung itu pada masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Jadi karena rajanya itu sudah masuk Islam, kemudian beberapa sukunya ikut masuk Islam dan rakyatnya juga ikut masuk, dan waktu itu terputus karena tidak ada pembinaan lanjutan. Ya, sehingga ada sebagian mereka kemudian kembali kepada keyakinan sebelumnya, kemudian ada sebagian yang masih mempertahankan keyakinan keislaman mereka dan sampai hari ini. Dan hampir setiap kecamatan itu selalu ada kantong muslimnya. Ya, khusus di dulu Amanuban Timur namanya. Yaitu selalu ada kampung-kampung muslim. Dan sebagian santri kita itu berasal dari sana. Ya, yang di Kupang. Hidayatullah Kupang. Jadi itu baru TTS ya, yang bisa TTS. Dijangkau darat. Kalau yang ke dekat Australia pernah ke sana? Kalau ke Australia itu dekatnya itu sebenarnya Timur Leste sih yang lebih dekat ke Australia. Ke Australianya. Kalau yang agak kedekatnya itu ya mungkin di Kabupaten Timur Tengah Utara, atau sekarang itu sudah mekar dia di Kabupaten Malaka. Itu karena paling selatan. Kemudian Kabupaten Belu itu perbatasan dengan Timur Leste. Kalau selatannya itu memang berhadapan dengan Australia. Ya. Kalau Pulau Rote pernah ke sana? Kalau Pulau Rote saya sendiri belum pernah. Belum pernah ya. Tapi pernah. ada di sana. Ada juga. Dan itu yang lepas pantai ya? Ya, lepas Pulau pantai. Lepas pantai ya. Kalau selatan sudah langsung ke Australia. Langsung ke samudra ya? Iya, samudra. Luar biasa. Jadi Ustaz Nurdin sendiri untuk wilayah NTT mana saja yang pernah dijangkau? Kalau saya itu yang sudah dijangkau itu mulai untuk daratan Flores sudah semua, alhamdulillah. Kemudian untuk Alor sendiri juga sudah. Daratan Timur hampir semua, bukan hampir ya, semua sudah. Itu rasanya kalau pergi dari satu tempat ke tempat lain, naik kapal atau naik pelni ya, atau pesawat, rasanya gimana? Capek, lelah atau gimana? Karena kan terpisah laut ini kan. Betul. Psikologi masyarakat kepulauan nih pemirsa BMH TV harus tahu. Iya, betul. Gimana itu, Ustaz? Iya, jadi kalau kita yang sudah terbiasa di perkotaan ya, khususnya di Kupang ya misalkan, kalau ke daerah itu terasa sekali bedanya memang. Ya, seperti kemarin ketika kami mengisi daurah marhala ula di DPD Manggarai Barat. Manggarai Barat. Ya, naik perahu berarti? Naik perahu dari Labuan Bajo ke pondok kita yang di Longos. Oh, Longos. Ya, kalau kita misalkan ada goyangan gelombang sedikit itu sudah serasa panik gitu ya. Tapi kalau yang masyarakat sana biasa-biasa saja. Bahkan di atas perahunya kita itu mereka sambil main domino gitu loh. Jadi menikmati betul itu perjalanan. Ya, kemudian dari kondisi kejiwaan kita itu memang berbeda ya. Kalau mereka kan sudah terbiasa keseharian mereka seperti itu dengan melaut. Kemudian menumpangi perahu itu juga sudah biasa. Tapi kalau kita itu memang agak berbeda ya, dari sisi psikologi kita gitu ya. Ada rasa khawatir ya. Ada rasa khawatir itu pasti karena dapat cerita dari salah satu ustadz kita yang di Pulau Longos itu pernah kejadian dari Pulau Longos mau ke Labuan Bajo, kapalnya itu dihempas ombak. Ya Allah. Kemudian langsung terbalik. Ya, terbalik kebetulan beliau ini langsung memegang satu jerigen besar.
Nah, dengan jerigen itulah kemudian dia menyelamatkan dirinya ke pinggir pantai. Sementara penumpang lain itu kan karena keseharian sudah di laut, jadi biasa saja gitu. Padahal posisi motornya itu, motor lautnya sudah terbalik gitu. Ya, tapi alhamdulillah semuanya selamat, tidak ada yang korban jiwa gitu. Kalau kita dengar cerita seperti itu kadang-kadang apa ya, kita terbiasa itu kayak ada rasa was-was gitu. Artinya beresiko ya. Beresiko betul, ya. Luar biasa. Luar biasa. Dan ya mungkin hanya orang-orang yang punya sebuah niat yang baik lah ya, yang memang betul-betul mau komitmen dan mendedikasikan dirinya. Insyaallah. Ini luar biasa. Jadi apa ya yang harus kita siapkan, Ustadz? Ya. Artinya ketika kita berhadapan dengan situasi yang kita tidak pernah duga gitu, tapi itu harus kita jalani. Biasanya apa yang Ustadz ingat itu? Ya. Jadi sekarang ini kan kita kondisi real di masyarakat itu paling pertama yang perlu kita persiapkan tentunya adalah ilmu ya. Ilmu. Ya, ilmu, dan ilmu ini di masyarakat itu ada satu pemahaman yang kadang-kadang tidak nyambung ya dengan kita, dengan ilmu yang pernah kita pelajari selama ini. Misalkan salah satu contoh ketika kita mengajak sholat itu malah dibalik lagi ke kita. Kamu sholat tapi sesungguhnya kamu belum sholat. Itu Masya Allah. Nah itu kadang kita kalau ada pertanyaan begitu, seperti kita kan terpukul ya, terpukul. Ya berarti selama ini kita belajar itu kok seperti tidak ada efek sama sekali kan. Ya. Nah memang ilmu yang harus kita pelajari itu ya selain ilmu-ilmu yang dari jenjang akademik yang kita lewati, juga ilmu-ilmu yang ada di masyarakat, dalam arti kita mempelajari dari sisi-sisi yang kita korelasikan dengan nilai-nilai agama ya. Jadi kalau kita misalkan berhadapan dengan pemahaman seperti itu, jangan sampai kita itu terpengaruh. Ya, malah justru kita berusaha bangkit untuk memberikan celupan kepada mereka dengan nilai-nilai agama. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Luar biasa Ustadz Nurdin. Dan terakhir Ustadz Nurdin, kita ingin tahu bagaimana perjuangan dai-dai kita di dalam dakwah di beberapa tempat yang sudah tersebar dai-dai kita di sana. Ini menarik, ini Masya Allah, luar biasa ya. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, teman-teman ya, para dai yang hari ini diamanai di berbagai DPD di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ya, apalah artinya kami yang ada di wilayah kalau tanpa ada pengorbanan jeripaya yang dilakukan oleh teman-teman di daerah. Ya, seperti sekarang di Manggarai Barat ya, ada salah satu tempat yang diwakafkan oleh toko di Manggarai Barat itu namanya Pak Haji Safa, mewakafkan sebidang tanah. Sekarang alhamdulillah sudah mulai bangun satu unit masjid. Kemudian pada saat peresmian masjid nanti akan di launching pembangunan 3 lokal untuk ruang kelas. Ya, selain yang ada di Labuan Bajo ya. Kemudian seperti di Kabupaten Kupang ya, Ustadz Aidil selaku ketua DPD di sana juga berjibaku untuk menghadirkan satu unit sumur bor, dan alhamdulillah kemarin kita dapat informasi lewat postingan beliau itu sudah keluar airnya. Itu sekitar 120 meter kedalaman. Ya. Itu beberapa kali dibor itu ya, tapi alhamdulillah ketabahan dan kesabaran beliau dan atas dukungan donatur yang telah mendonasikan untuk menghadirkan sumur bor di sana, alhamdulillah Allah memberikan jawaban. Ya, luar biasa. Begitupun juga dengan teman-teman yang ada di Ngada, alhamdulillah Ustadz kita dari Posdai juga sudah datang ke sana, lihat lokasi langsung, termasuk Ustadz Marwan 2 tahun lalu kalau tidak salah, Mas Arif juga sudah ke sana. Bagaimana perjuangan pengorbanan teman-teman di sana ketika mau berkomunikasi itu harus ke tempat, diistilahkan di sana itu pohon sinyal, Ustadz. Ya, jadi pohon sinyal itulah satu-satunya tempat yang bisa komunikasi online dengan teman-teman yang lain, begitu Ustaz. Jadi sinyal belum merata ya? Sinyalnya belum rata. Ya, belum rata. Jadi kalau misalkan mau nelpon atau mau ngirim data atau apa itu ya ke pohon sinyal itu. Ya, ke pohon sinyal. Padahal Menteri kita sudah dari NTT ya, Menteri Kominfo. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa membantu itu. Amin, amin, amin. Masya Allah. Ya, betul sekali itu. Ya. Ya. Baik pemirsa BMH TV, demikian tadi perbincangan kita dengan Ustadz Nurdin Potok, seorang dai yang menekuni dakwah sejak kecil dan memahami bahwa berdakwah itu adalah pilihan hidup.
Meskipun ada konsekuensi yang harus dihadapi dan tentu saja ada sebuah tujuan yang lebih besar yang akan diraih. Dari pengalaman beliau menunjukkan bahwa berdakwah senantiasa ada pertolongan Allah. Dan untuk wilayah NTT kita ketahui ini adalah wilayah kepulauan di mana mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain bukan sekedar membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang besar, tetapi juga kadang-kadang bertemu dengan guncangan-guncangan gelombang di air laut. Dan itu merupakan satu bagian kehidupan yang sudah lumrah bagi mereka yang terbiasa dan menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat kota yang belum pernah hadir ke sana. Semua ini mengindikasikan bahwa sebenarnya ada peluang kita untuk ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa pada titik-titik yang dimana anak-anak Indonesia, kaum muslimin memiliki cita-cita mulia namun terkendala oleh infrastruktur dan biaya untuk meraih pendidikan yang terbaik. BMH senantiasa dengan bangga hadir mengajak dan menyalurkan amanah kebaikan para pemirsa BMH TV, para donatur, muzaki melalui zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, terus dukung BMH terutama melalui saluran cerdas menggerakkan ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi pada bincang mulia yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.